podcast kami tentang teologi patristik. Pada podcast sederhana ini kami akan menyiringkan ilmu-ilmu mengenai teologi patristik. Semoga berguna bagi sama saudara yang mendengarkan atau menonton video sederhana kami ini. Pertama, kami memulai dengan perkenalan. Mungkin dimulai dengan saudara yang paling kanan. Halo, saya Firman. Saya Carlos. Saya Al. Saya Jamie. Kami akan mempresentasikan atau membagikan ilmu kami mengenai teologi patristik. Akan dimulai dengan dibawakan materi oleh saudara A. Lalu kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai makna dari teologi patristik. Kita melihat bahwa teologi patristik adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari pemikiran teologis para bapak gereja yang sejak abad pertama sampai awal abad pertengahan. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makna teologi patristik. Teologi patristik adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari pemikiran teologis para bapak gereja yang sejak abad pertama sampai awal abad pertengahan. Bidang ini tidak hanya membahas mengenai isi tulisan mereka, tetapi juga bagaimana iman Kristiani dimengerti, dihidupi, dan diwariskan oleh para bapak gereja. Tujuan dari bidang ini adalah untuk memahami bagaimana kebenaran iman Kristiani dijaga dan disebarkan dalam gereja sepanjang masa ini. Jadi intinya bahwa teologi ini membantu kita melihat akar iman gereja dan bagaimana ajaran-ajaran besar seperti Trinitas, Kristologi, dan keselamatan dibentuk melalui refleksi dari para bapak gereja. Nah, untuk itu kita melihat beberapa perbedaan mengenai teologi patristik ini. Yang pertama, kita melihat perbedaan dari teologi patristik dan patrologi. Karena seringkali kita melihat dua poin ini sama, tetapi ternyata fokus dari kedua ini mempunyai titik fokus yang berbeda. Yang pertama, kita melihat patrologi. Patrologi berasal dari kata pater yang berarti bapa, dan fokus dari bidang ini adalah mengenai kajian sejarah dan literer tentang para bapak gereja, misalnya seperti siapa mereka, bagaimana hidupnya, dan apa saja karya tulisan dari mereka. Patrologi terutama itu merujuk pada sebuah manual literatur patristik yang memberikan akses mudah kepada gagasan utama para penulis patristik dan masalah-masalah mengenai penafsiran yang terkait dengannya. Yang berikut mengenai perbedaan dari teologi patristik. Teologi patristik ini dia membahas isi dan makna teologis dari pemikiran para bapak gereja, dan ia berusaha menggali ajaran, doktrin, dan refleksi iman yang muncul dari tulisan-tulisan mereka. Patristik ini lebih berfokus pada gagasan-gagasan teologis atau doktrin dari para bapak gereja. Dengan kata lain juga kita bisa melihat kedua perbedaan ini. Patrologi itu menjawab apa yang mereka tulis, sedangkan teologi patristik itu menjawab apa makna iman dari yang mereka tulis. Untuk itu juga kita melihat mengenai perbedaan dari patrologi dan teologi patristik dengan bedanya dengan dari sejarah gereja atau tulisan Kristiani kuno. Sejarah gereja itu lebih menyorot pada peristiwa dan perkembangan kronologis gereja, seperti konsili, penganiayaan, atau kepemimpinan para uskup. Sedangkan teologi patristik itu dia berbeda karena lebih berfokus pada isi ajaran dan refleksi iman dari masa-masa itu. Sementara tulisan-tulisan Kristiani kuno adalah semua karya dari masa awal kekristenan, termasuk homili, surat, traktat, bahkan tulisan dari penulis yang tidak dikenal. Selain itu, kita juga mengenal siapa para bapak gereja. Para bapak gereja itu adalah bapak gereja
merupakan guru atau para pengajar dan pemimpin Kristiani awal yang hidupnya dan tulisannya secara signifikan membentuk iman dan praktik-praktik gereja pada abad-abad awal pembentukannya. Nah, untuk menjadi seorang bapak gereja, dia harus memenuhi beberapa kriteria utama sehingga bisa diakui oleh semua. Dia harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kita melihat kriteria yang pertama itu namanya tentang antikuitas atau kekunoan. Artinya bahwa seseorang itu dia harus hidupnya pada masa awal gereja, dari abad pertama hingga kira-kira sekitar abad ke-8. Yang kedua, kriteria yang kedua itu mengenai doktrina ortodoks atau ajaran yang benar. Seseorang itu bisa dikatakan bapak gereja jika ajarannya itu setia pada iman gereja dan tidak menyimpang dari ajaran para rasul. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga itu santitas vitae atau kekudusan hidup atau hidup yang suci. Artinya bahwa seseorang itu selama hidupnya atau dikenal karena hidupnya kudus atau suci, saleh dan menjadi teladan iman. Dan kriteria yang terakhir itu mengenai aprobatio ecclesia atau pengakuan dari gereja. Seseorang itu dikatakan menjadi bapak gereja, dia harus mendapat pengakuan resmi dari gereja, baik lewat penghormatan umat maupun keputusan magisterium. Contoh bapak gereja yang bisa kita lihat adalah seperti Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius Agung, Santo Gregorius Agung, Santo Hieronymus, dan banyak lainnya. Bedanya bapak gereja dengan doktors eklesia atau pujangga gereja. Antara doktors eklesia ini beda juga dengan bapak gereja. Doktor eklesia atau para pujangga gereja adalah gelar kehormatan yang diberikan jauh setelah zaman patristik sebagai pengakuan atas kedalaman dan pengaruh teologi mereka. Dan gelar ini diberikan secara anumerta, yang mana untuk mengakui keunggulan mereka dalam hal pemikiran dan pengajaran teologis dan doktriner. Sedangkan bapak gereja itu adalah para tokoh awal gereja yang hidup kudus, ajaran yang benar dan diakui gereja, dan hidup di masa kuno atau di zaman patristik. Sedangkan dokter gereja atau pujangga gereja adalah gelar kehormatan khusus yang diberikan oleh gereja karena ajaran dan tulisan itu sangat dalam dan berpengaruh dan berguna bagi gereja di zaman yang terus berkembang. Jadi kedua poin ini mengenai bapak gereja dan dokter eklesia itu atau pujangga gereja mempunyai perbedaan. Kita melihat semua dokter gereja pasti adalah guru imam besar, dan banyak diantaranya juga termasuk bapak gereja. Misalnya yang termasuk dari dua poin ini seperti Santo Agustinus, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius Agung. Tetapi tidak semua bapak gereja itu menjadi dokter gereja karena tidak semuanya itu pengaruh teologis yang besar itu, atau tidak semua memenuhi kriteria tertentu. Misalnya Origenes, dia tuh dikatakan pintar dan punya banyak ide yang berlian, tetapi sebagian ajaran itu dianggap tidak layak atau tidak sepenuhnya benar oleh gereja. Dan satu lagi itu Tertullianus, juga pintar tetapi sempat keluar dari gereja. Inilah yang disebut dengan bapak gereja, tidak termasuk dari masuk dalam dokter eklesia atau pujangga gereja tadi. Intinya bahwa semua dokter gereja adalah guru besar yang diakui gereja karena ajarannya yang sangat luar biasa. Tetapi tidak semua bapak gereja itu diangkat jadi dokter, meskipun mereka tetap dihormati sebagai tokoh iman penting. Yang berikut mengenai penulis gereja kuno. Selain bapak gereja, ada juga kelompok-kelompok penulis gereja kuno, yaitu para tokoh-tokoh yang hidup di masa yang sama tetapi tidak memenuhi kriteria tertentu.
Mereka tetap penting karena karya mereka itu memberi gambaran bagaimana iman dan pemikiran Kristiani itu berkembang. Misalnya Origenes tadi, Tertullianus dan Eusebius dan Caesarea yang meskipun berpengaruh besar, tetapi sebagian ajarannya itu dinilai tidak sepenuhnya ortodoks atau mereka hidup di luar persekutuan gereja. Intinya bahwa teologi patristik itu bukan hanya studi sejarah, tetapi jembatan antara iman masa kini dan sumber-sumber iman kuno. Para bapak gereja menjadi saksi tradisi suci yang menghubungkan kita dengan gereja para rasul tersebut. Para bapak gereja dipandang sebagai panutan bagi zaman modern dan saksi tradisi suci yang bersama kitab suci menjadi sumber utama doktrin Kristiani. Itu mengenai sedikit tentang teologi patristik dan perbedaan-perbedaan dari patrologi, sejarah gereja, dan para bapak gereja. Mungkin itu dari saya penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Saudara A yang telah mempresentasikan mengenai pandangan atau pemahaman umum mengenai apa itu patristik, siapa mereka, apa kriteria, perbedaan-perbedaan dengan patrologi, dan ya itu merupakan suatu kekayaan tersendiri dalam teologi patristik. Maka dari itu kita akan lanjut ke topik yang berikut yang akan dibawakan oleh Saudara Firman. Sambil kesempatan saya berikan. Halo teman-teman semuanya, teman-teman baca apa di sana? Teologi patristik. Teologi patristik. Tadi pertama, saudara sudah jelaskan kan? Berbicara tentang teologi dari patristik. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Mari kita dengarkan bersama. Pada awal gereja atau gereja pertama itu berkembang, banyak sekali ajaran yang menyimpang. Terus ada perpecahan juga yang muncul dalam gereja. Dua hal itu, perpecahan dan penyimpangan, itu kita sebut apa? Ya, dalam gereja ada dua sebutan. Yang pertama itu bid'ah. Teman-teman dengar? Bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu menolak ajaran iman resmi dalam gereja. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada satu lagi, perpecahan dalam gereja itu disebut skisma. Skisma itu memisahkan diri dari gereja tanpa harus menyangkal ajaran pokok. Ya, dia dengan secara sukarela pisahkan diri dari gereja sendiri. Lalu perkembangan selanjutnya gereja itu berbagai ajaran, banyak sekali ajaran bid'ah maupun skisma dalam diri gereja. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mulai dari abad pertama sampai dengan abad ketiga, itu fokusnya pada tentang Yesus Kristus dan kitab suci. Mari kita lihat. Pertama, doketisme. Pasti teman-teman mendengar ini seperti apa ini maksudnya? Sebuah perkataan yang baru ya. Doketisme itu menganggap bahwa Yesus itu hanya tampak sebagai manusia dan yang tidak menganggap sungguh-sungguh menderita atau memiliki tubuh manusia. Lalu yang kedua itu ebionisme. Ya, ini istilah-istilah seperti kata-kata yang baru ya di kata teman-teman, yaitu menolak keilahian Yesus dan hanya melihat dia sebagai manusia biasa yang dipilih Allah. Kalau teman-teman dipilih Allah, ya seperti itu. Tetapi ebionisme ini menolak keilahian Allah. Lalu ada gnostisisme. Itu klaim bahwa mereka punya pengetahuan rahasia. Ya, mereka membedakan antara Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Selain itu juga menolak penjelmaan dan menganggap dunia materi itu sebagai suatu hal yang jahat. Lalu ada martionisme, menolak seluruh perjanjian lama dan bagian kitab suci yang berkaitan dengan Yudaisme. Lalu ada modalisme atau sabelianisme. Itu mereka tidak mengakui tiga pribadi Tritunggal. Lalu ada satu skisma, itu
Novatianisme itu memisahkan diri karena merasa gereja terlalu murah hati kepada orang yang pernah murtad. Jadi orang yang dulu pernah murtad lalu masuk kembali ke gereja itu, ini Novatianisme ini sangat menentang sekali. Ini sebuah skisma. Tadi itu dari abad pertama sampai dengan abad ketiga. Sekarang kita lihat abad keempat sampai dengan abad ke-5. Ini tentang berkaitan dengan Tritunggal dan Kristus ya teman-teman. Kita lihat zaman itu mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-5 itu gerejanya dapat dikatakan keemasan atau jaya sekali ya gereja. Tetapi perlu diketahui tidak serta-merta kita katakan jaya, pasti ada konflik di dalamnya. Yang pertama itu ada Arianisme, itu menolak bahwa keilahian Yesus dan menganggap dia ciptaan Bapa. Ini pernah dibahas secara khusus dalam Konsili Nisea tahun 325 ya, dengan rumusan untuk menentang dari Arianisme itu ya, sehakikat dengan Bapa itu, bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Lalu ada Apolianisme ya, seperti itu. Kalau lidah saya tersalah sedikit, mungkin teman bisa searching, mungkin bisa. Itu mengajarkan bahwa Yesus tidak punya akal budi manusia, karena akal budi Yesus itu digantikan oleh logos ilahi, teman-teman. Lalu ada satu lagi yaitu Pneumatosianisme, itu menolak bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mereka tidak mengaku akan Roh Kudus tersebut. Lalu ada Donatisme, itu ini menganggap bahwa sakramen tidak sah jika pelayan yang berdosa. Jadi kalau seorang imam pernah berdosa atau pernah melakukan hal pelanggaran dan melakukan pelayanan sakramen, itu dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak sah sakramen tersebut, apalagi merayakan perayaan Ekaristi. Lalu ini pernah ditentang oleh Agustinus juga, Santo Agustinus. Dia berkata bahwa sakramen itu berasal dari Kristus, bukan dari kekudusan pelayanannya. Jadi ini hal yang menarik Santo Agustinus menentangnya. Lalu ada Pelagianisme, itu menolak dosa asal dan menganggap manusia itu bisa selamat hanya dengan usaha sendiri tanpa rahmat Allah. Teman-teman dengar sendiri kan, tadi banyak sekali, masih banyak. Jangan penasaran, jangan kapok-kapok untuk mendengar tentang pertentangan dalam gereja. Masih banyak sekali. Ada sekitar abad 5 sampai 8 itu ada kontroversi tentang pribadi Kristus itu. Yang pertama, Nestronianisme, itu memisahkan terlalu sangat jauh antara dua kodrat itu, kodrat dalam diri Yesus itu kodrat manusiawi dan ilahi. Lalu ada Monofistisme, itu mengajarkan bahwa setelah inkarnasi itu hanya ada satu kodrat sehingga kemanusiaan Yesus itu hilang. Lalu Monotelisme, itu menyatakan bahwa Yesus punya dua kodrat tapi hanya satu kehendak. Ini berlanjut terus pada abad ke-8 juga. Ada satu lagi yang ditentang yaitu Ikonoklasme. Ini paham untuk penolakan terhadap ikon. Ini pernah Kaisar Bizantin seperti Leo III melanggar dan menghancurkan ikon karena dianggap berhala. Jadi ikon itu dianggap berhala pada sekitar abad ke-8 ya. Lalu banyak umat tetap setia memakai ikon. Ini suatu hal yang menarik dalam gereja ya. Teman-teman lihat banyak istilah-istilah tadi. Mungkin teman-teman sekalian di luar sana menyaksikan podcast sederhana kami ini, mungkin teman-teman bisa mencarinya bagaimana. Ada ternyata gereja ya tidak jalan seperti biasa, aman-aman saja lurus. Tetapi ada pertentangan, dan pertentangan itu bid'ah, skisma, itu justru mendorong gereja untuk memperjelas ajaran iman, terutama tentang
doktrin-doktrin tentang Yesus, tentang Tritunggal, Rahmat, hidup gereja, dan ya banyak konsili-konsili besar yang menjawab pertentangan dalam gereja tersebut. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Baik, terima kasih kepada Saudara Firman yang telah membagikan mengenai bidah-bidah atau skisma dalam gereja Katolik. Pada waktu yang berikut adalah waktu saya untuk membagikan poin saya, yakni relevansi ajaran kesaksian dan cara hidup para bapak gereja bagi teologi masa kini. Ya, tadi telah dijelaskan apa itu patristik, bedanya, terus persoalan. Nah, apa manfaatnya untuk kita masa kini? Saya akan membagi dalam beberapa pokok poin penting. Yang pertama itu adalah fondasi teologi yang hidup dan setia pada wahyu. Cara hidupnya para bapak gereja itu, ya salah satu poin pentingnya itu adalah sebagai fondasi teologi masa kini. Para bapak gereja itu merupakan, bisa dikatakan itu penjaga kesetiaan iman yang kokoh, dan mereka itu berpegang teguh pada wahyu Allah ya. Mungkin teman-teman bayangkan suatu hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat, tetapi bagi bapak-bapak gereja itu merupakan suatu kekuatan bagi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka mau buat sehingga wahyu Allah itu benar-benar ada. Ada dua sumber utama, yakni kitab suci dan tradisi. Dalam Konsili Vatikan kedua, saya bacakan saja dalam Verbum nomor 9 itu mengatakan begini: tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat dan berpadu. Keduanya berasal dari sumber ilahi yang sama. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa bapak gereja itu menghadirkan model teologi yang tidak pernah memisahkan antara iman dan tradisi. Artinya bahwa iman tidak bisa berjalan sendiri, tradisi tidak bisa berjalan sendiri. Iman tumbuh karena adanya tradisi. Selain dalam De Verbum, dalam Konsili Vatikan kedua juga, Santo Irenaeus juga pernah menegaskan bahwa tradisi itu sendiri sudah cukup untuk menjadi dasar iman. Dalam kata-kata langsungnya itu dia mengatakan demikian: bahkan jika para rasul tidak meninggalkan kitab suci, tradisi saja sudah cukup untuk pengajaran iman. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan di sini bahwa tradisi itu merupakan suatu yang sangat penting dalam perkembangan gereja masa kini. Para bapak gereja itu bersumber dari wahyu ilahi tadi, wahyu Allah sendiri itu mewariskan tradisi-tradisi yang baik untuk pengembangan gereja masa kini. Selain tadi Santo Irenaeus, Santo Agustinus juga dalam pengakuannya itu dia pernah mengatakan demikian: aku tidak percaya akan Injil. Aku tidak akan percaya akan Injil jika otoritas gereja Katolik tidak membimbingku. Itu dalam tulisannya dalam Confessiones. Bisa dikatakan bahwa dari pernyataan Santo Agustinus ini mau menekankan bahwa gereja tetap penting dalam pengembangan atau perkembangan perjalanan iman umat hingga saat ini. Tidak hanya bersumber dalam para kitab suci, tetapi gereja juga mempunyai peran penting. Kemudian pandangan Agustinus ini juga dituliskan atau dapat kita lihat, saudara-saudara itu di rumah sekalian itu bisa lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 119. Itu menegaskan bahwa gereja adalah ruang hidup tempat sabda Allah dimengerti dan diwartakan. Maka relevansinya untuk dunia atau pengembangan teologi masa kini yakni bahwa banyak orang itu mencoba menafsirkan kitab suci secara pribadi, secara bebas. Orang-orang itu kemudian memisahkan antara gereja dan ajaran para bapak gereja sendiri dengan tradisi. Padahal gereja adalah ibu atau guru yang menafsirkan sabda. Jadi gereja tidak bisa berjalan sendiri dan kitab suci tidak bisa berjalan sendiri. Keduanya berjalan bersama. Maka studi patristik, mungkin podcast sederhana kami ini termasuk dapat membantu kita untuk kembali ke akar iman, supaya kita itu tidak jatuh dalam bahaya relativisme teologis. Mungkin pokok poin yang pertama yang ingin saya terangkan. Pokok poin yang kedua adalah iman yang berbuah dalam kasih dan martiria. Kata martir mungkin teman-teman sudah sangat familiar kata martir.
suatu pengorbanan. Maka para bapak gereja bukan hanya mengajar hal-hal yang baik, dan mereka itu selalu diidentifikasikan sebagai pribadi yang pandai, tetapi juga mereka itu menjadi martir dan saksi iman sejati yang hidupnya itu menjadi Injil yang terbuka. Mereka menunjukkan bahwa teologi yang sejati selalu bermuara pada kasih dan keberanian untuk bersaksi. Jadi kalau kita belajar ilmunya kita selesai di sini, itu bukan berteologi. Bagi mereka suatu pengorbanan, kesaksian, itu merupakan suatu teologi yang penuh. Maka dalam Katekismus Gereja Katolik juga itu menekankan bahwa para martir nomor 2473, nanti teman-teman bisa baca. Para martir adalah saksi iman tertinggi dan mereka telah menyerahkan hidupnya demi Kristus. Selain ditemukan dalam Katekismus Gereja Katolik, Santo Ignatius dari Antioquia juga pernah menulis suratnya itu kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan, aku adalah gandum Allah, biarlah aku digiling oleh gigi binatang agar menjadi roti murni bagi Kristus. Kesaksian seperti ini itu mengajarkan bahwa iman itu selalu berbuah dalam cinta yang total. Jadi tidak hanya kita pintar secara ilmu, tetapi juga bahkan sampai pada ujungnya itu pengorbanan diri. Nah, dalam konteks dunia masa kini, masa modern para bapak gereja itu menentang teolog masa kini yang untuk menjadi martir, menantang para teolog itu menantang kita masa kini itu untuk mampu menjadi martir kebenaran, bukan hanya dengan darah, tetapi dengan kesetiaan dan pelayanan yang nyata. Iman itu bukan sekedar ide, tetapi kesetiaan konkret pada Kristus yang hidup. Jadi bukan hanya soal kita pintar, tetapi cara hidupnya kita untuk masa kini itu sangat penting. Yang ketiga itu cara hidup yang lahir dari doa dan persekutuan dengan Allah. Para bapak gereja adalah teolog yang berdoa, tetapi juga mereka adalah pendoa yang berteolog. Bagi mereka teologi bukan hanya hasil dari sebuah studi, tetapi buah dari kontemplasi dan pengalaman akan Allah. Mereka itu melihat hidup dalam semangat Lectio Divina, di mana kitab suci itu dibaca, direnungkan, dan dihidupi. Ini juga menjadi tantangan untuk kita pribadi atau orang-orang seperti kita masa kini yang kadang hanya membaca kitab suci selesai dan tidak dikembangkan dalam hidup harian. Maka Santo Cyrillus juga dari Yerusalem juga pernah menulis, jika menyangkut pertanyaan tentang Allah, mengakui ketidaktahuan adalah pengetahuan yang luar biasa. Maka dari itu Santo Agustinus juga mengingatkan, ketidaktahuan yang beriman lebih baik daripada pengetahuan yang ceroboh. Nah, kedua santo ini tentunya memperlihatkan kerendahan hati kita bahwa Allah itu bukan untuk dipahami seluruhnya, tetapi untuk dikasihi. Dalam De Verbum nomor 8 itu menegaskan bahwa iman gereja tumbuh dalam doa dan liturgi, dan dari sinilah teologi gereja lahir. Bagi dunia akademis masa kini yang sering menekankan aspek intelektual, para bapak gereja menjadi pengingat bahwa teologi tanpa doa adalah tubuh tanpa jiwa. Maka para teolog masa kini itu dipanggil untuk menggabungkan refleksi ilmiah dengan kehidupan rohani yang mendalam. Jadi bukan hanya intelektual, tetapi kesatuan kita dengan Allah itu merupakan suatu hal yang penting dalam hidup kontemplasi. Dan poin yang keempat adalah inkulturasi iman di tengah dunia. Para bapak gereja hidup di tengah dunia yang dikuasai oleh filsafat dan kebudayaan Yunani Romawi yang mungkin lebih dikenal itu budaya Helenis. Mereka berani berdialog dengan budaya itu tanpa kehilangan iman. Budaya Helenis itu sangat menekankan rasionalitas, tetapi bagaimana para bapak gereja itu hadir, tetapi iman yang mereka tidak hilang. Nah, Santo Agustinus itu menuliskan demikian, jika para filsuf mengatakan kebenaran yang sesuai dengan iman kita,
hal itu tidak perlu ditolak, bahkan harus digunakan. Jadi kita tidak harus bertentangan. Nah, sikap terbukanya ini tentunya harus jalan dengan sikap kritis. Dalam Gaudium et Spes nomor 44 juga menyatakan bahwa apapun yang benar dan baik dan indah dalam kebudayaan manusia tidak ditolak oleh gereja, tetapi dimurnikan dan disempurnakan demi kemuliaan Allah. Nah, para bapak gereja itu kemudian menunjukkan bahwa iman dan kebudayaan bukanlah musuh, jadi inkulturasi ya, melainkan dua realitas yang saling memperkaya. Dalam konteks teologi masa kini kita itu berhadapan dengan globalisasi, kemajuan zaman masa kini sangat berkembang pesat, pluralitas agama dan semangat, sehingga kita butuh bahwa semangat inkulturasi para bapak gereja itu untuk membimbing perkembangan gereja masa kini. Gereja itu harus terus mencari bahasa baru untuk mengungkapkan kebenaran abadi Injil dalam konteks dunia modern, sebagaimana para bapak gereja itu lakukan hidup di zamannya itu. Kemudian poin yang terakhir, relevansi spiritualitas dan pastoral. Bagaimana iman itu menyentuh kehidupan nyatanya kita. Para bapak gereja adalah gembala sejati dan teologinya itu teologinya mereka itu sangat berpijak pada kehidupan umat yang realitas yang dilihat. Maka tulisan-tulisan mereka itu tidak lahir dari suatu hal yang abstrak, tetapi muncul dari tengah pergumulan gereja, kesulitan gereja seperti yang telah dijelaskan Bidaa tadi. Itu yang mau mereka berangkat, tulisan mereka itu berangkat dari persoalan-persoalan seperti itu. Maka dalam pandangan Santo Yohanes Chrysostomus dalam homilinya itu, dia juga menegur banyak orang kaya yang menutup mata terhadap orang miskin. Nah, belajar dari Santo Yohanes Chrysostomus itu, teologinya itu teologi yang mendarat, tidak teologi yang abstrak. Selain itu juga Paulus kedua dalam Patres Ecclesia tahun 1980, dia pernah mengatakan demikian: setiap pewartaan dan magisterium yang otentik harus mengacu pada pewartaan dan magisterium para bapak gereja. Hal ini, pandangan Yohanes Paulus kedua ini mau menyatakan bahwa pembaharuan teologi tidak mungkin terjadi tanpa kembali pada akar spiritual dan pastoral mereka. Maka teologi masa kini itu ditantang sebenarnya. Kita yang sering berhadapan dengan sekularisme dan individualisme itu. Apakah teologi masa kini itu mampu menjadi teologi yang membumi seperti belajar dari para kesaksian hidup, tulisan-tulisan para bapak gereja? Apakah mungkin? Dengan semangat ini, semangat teologi yang membumi, teologi tidak hanya menjadi suatu ilmu tentang Allah, pemahaman umum, Allah ini adalah ini, Yesus adalah ini, bukan. Tetapi bahwa dengan belajar teologi itu kita mampu menciptakan suatu jalan kasih menuju sesama. Mungkin itu saja bagiannya saya. Pada kesempatan berikutnya saya akan berikan kepada saudara Jim. Oke teman-teman, pada bagian saya akan men-sharingkan tentang peran Bapak Gereja dalam proses kanonisasi dan penafsiran kitab suci. Jadi teman-teman, pertama-tama kita harus pahami bahwa kitab suci itu tidak ditentukan dalam satu hari, tapi melalui proses yang panjang yang diyakini bahwa dipimpin oleh Roh Kudus dan dihayati oleh komunitas dalam gereja awal. Para bapak gereja inilah yang memainkan peran sentral dalam proses ini, karena mereka sebagai saksi otoritatif, pembela tradisi iman maupun peserta dalam konsili-konsili lokal atau ekumenis. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dari berbagai perkembangan yang sudah dijelaskan bahwa dia akan proses kanonisasi kitab suci itu sangat panjang dan kita akan melihat pada periode-periode tertentu. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat dari abad pertama sampai abad kedua. Nah, penggunaan kitab suci dari abad pertama dan abad kedua itu hanya pada termaktub dalam liturgi dan ajaran saja. Nah, kitab-kitab perjanjian baru seperti surat-surat Rasul Paulus, Injil, Kisah para Rasul itu
mulai dibaca dalam ibadat dan dikutip sebagai otoritas iman oleh para murid langsung, yaitu yang disebut sebagai Bapak Apostolik. Jadi Bapak Apostolik itu beda dengan Bapak Patristik. Bapak Apostolik itu mereka yang menjadi murid langsung dari para rasul, sedangkan Bapak Patristik mereka yang sudah agak sedikit jauh dari para rasul. Nah, Bapak Apostolik ini seperti Santo Clemens dari Roma, Santo Ignatius dari Antioquia, dan Santo Polycarpus yang merupakan murid langsung dari Yohanes, Santo Yohanes. Nah, Santo Ignatius itu kita lihat bahwa dalam surat-suratnya kepada jemaat di Efesus, Smyrna, di Roma itu dia menuliskan banyak surat, dan dalam surat banyak sekali dia mengutip kitab suci Perjanjian Baru yang untuk mempertegas ajarannya dan otoritasnya sebagai seorang pemimpin gereja pada masa itu dan melawan para bid'ah, doketisme dan gnostis pada waktu itu. Abad kedua dan ketiga menjadi tantangan dan pembedaan dari tulisan palsu. Muncullah berbagai tulisan apokrif dan ajaran sesat. Misalnya Marcion yang menolak Perjanjian Lama dan memasukkan Injil Lukas. Dalam menanggapi ancaman ini, para bapak gereja seperti Santo Irenaeus dari Lyon menegaskan bahwa hanya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang sah karena sesuai dengan tradisi apostolis dan diajarkan di gereja-gereja utama yang didirikan para rasul. Ada fragmen atau dokumen, misalnya Muratorian fragmen sekitar tahun 170 sampai 200 Masehi. Salah satu daftar kanon yang paling awal menunjukkan bahwa gereja sudah memiliki pemahaman cukup jelas tentang kitab-kitab yang diakui. Nah, abad keempat itu berkaitan dengan penegasan kanon oleh para bapak konsili, yaitu yang pertama Santo Athanasius dari Alexandria dalam Vestal Letter ke-39 tahun 367 Masehi secara eksplisit menyebutkan 27 kitab Perjanjian Baru, jumlah dan daftar yang sama persis dengan kanon gereja Katolik hari ini. Dia menegaskan bahwa inilah sumber-sumber yang diakui, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Nah, tulisan Vestal Letter ke-39 ini akan dibawa dalam Konsili Hippo pada tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago pada 397 Masehi yang dihadiri oleh para uskup Afrika Utara termasuk Santo Agustinus, secara resmi menetapkan kanon kitab suci yang mencakupi 46 kitab Perjanjian Lama termasuk kitab-kitab Deuterokanonika dan 27 kitab Perjanjian Baru. Keputusan ini kemudian dikonfirmasi oleh Paus dan menjadi dasar bagi seluruh gereja Barat dan Timur. Catatan penting yang harus kita pahami adalah para bapak gereja tidak menciptakan kanon, tetapi mengenali dan menegaskan apa yang sudah diyakini dan dipraktik oleh gereja sejak awal, yaitu bahwa Roh Kudus membimbing gereja untuk membedakan mana tulisan yang benar berasal dari para rasul dan ilhami Allah. Berikut kita akan melihat bagaimana cara atau metode penafsiran dari bapak gereja. Para bapak gereja tidak hanya menentukan kitab suci, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara membaca kitab suci yang benar. Mereka menolak penafsiran subjektif yang mengabaikan konteks iman. Yang pertama, kita akan melihat prinsip dasar penafsiran. Kitab suci harus dibaca dalam terang iman gereja, regula fide atau aturan iman. Penafsiran tidak boleh bertentangan dengan tradisi apostolis atau ajaran para rasul. Kitab suci adalah satu kesatuan. Perjanjian Lama dipenuhi dalam Perjanjian Baru. Kristus adalah pusat seluruh kitab suci. Yang berikut 4 makna kitab suci menurut metode Alexandria dan Antioquia. Para bapak gereja mengembangkan pendekatan penafsiran yang kaya terutama dalam 2 aliran utama, yaitu aliran Alexandria misalnya Origenes dan Santo Clemens yang menekankan makna rohani dan alegoris. Contohnya, kitab Keluaran bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga gambaran perjalanan dan jiwa dari dosa menuju keselamatan.
Yang berikut aliran Antioquia, misalnya Santo Yohanes Chrysostomus, Theodorus dari Mopesoskia. Lebih menekankan makna historis dan literal, tetapi tetap membuka ruang untuk makna moral dan kristologis. Secara umum, Bapak Gereja mengakui 4 makna kitab suci, baik secara literal maupun secara historis. Alegoris, bagaimana teks menunjukkan pada Kristus dan misteri keselamatan. Moral, bagaimana teks membimbing hidup kita menjadi lebih baik. Anagogis, bagaimana teks mengarahkan kita pada kehidupan kekal dan surga. Sebagai contohnya misalnya Yerusalem bisa berarti kota di Palestina. Secara literal, gereja atau Kristus. Alegoris, hati orang beriman secara moral, dan surga secara anagogis. Berikut tokoh-tokoh penting dalam penafsiran. Misalnya Origenes abad ketiga menulis homili dan komentaris atas hampir seluruh kitab suci yang memperkenalkan penafsiran alegoris yang mendalam, meskipun beberapa idenya kemudian dikoreksi karena berlebihan. Yang berikut, Santo Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai mulut emas karena homili-homilinya yang jelas, praktis, dan berakar pada teks kitab suci, yang menafsirkan kitab suci untuk membentuk hidup umat, bukan hanya untuk diskusi akademis. Yang berikut, Santo Agustinus, dia menulis dalam The Doctrina Christiana tentang ajaran Kristen yang menjadi manual pertama hermeneutika Kristen, menekankan cinta akan Allah dan sesama sebagai kunci penafsiran. Yang berikut, relevansi bagi gereja masa kini. Kanon kitab suci yang kita miliki hari ini adalah hasil pengenalan iman komunitas gereja yang dipimpin oleh para bapak gereja. Metode penafsiran mereka mengingatkan kita bahwa kitab suci bukan buku sejarah biasa, melainkan sabda yang hidup, harus dibaca dalam persekutuan dengan gereja. Gereja Katolik melalui Dei Verbum, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa kitab suci dan tradisi suci adalah satu sumber wahyu, dan penafsiran harus dilakukan dalam persekutuan dengan magisterium, prinsip yang sudah ditetapkan para bapak gereja sejak awal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jenny yang telah menjelaskan proses kanonisasi, dan itu sangat penting untuk pengembangan iman kita dan pengembangan pengetahuan kita mengenai teologi patristik. Maka mungkin itu saja pemaparan hasil sharing bersama kami dalam podcast sederhana tentang teologi patristik. Semoga video ini senantiasa bermanfaat bagi kehidupan harian dan pengetahuan Anda sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.